Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channelnya Mas Gagu, dan kali ini kita akan lanjutkan diskusi tentang persiapan UTBK, tepatnya pada materi fisika topik gelombang mekanik. Nah, ini ada di materi kelas 11 kayaknya ya. Jadi yang kelas 11 juga bisa ngumpul semua di sini untuk pendalaman materi atau juga sekalian mempersiapkan UTBK jauh-jauh hari. Nanti lupa Mas. Oke. Nah, tidak apa, kita coba diskusi saja bersama. Saya sudah mengumpulkan soal 10 tahun terakhir dan ini dia hasilnya. Mulai dari tahun 2011 saya temukan ini 1 2 3 4 2012 dan seterusnya sampai 2021 ada. Oke, ini ya. Oke, kita mulai aja langsung dari soal yang pertama. Teman-teman bisa siapkan alat tulisnya, mikir bersama. Kita copy dulu soalnya. Oke, ini dia soal yang pertama. Jadi teman-teman bisa mulai memaus videonya kalau mau mencoba mengerjakan membaca dengan seksama. Ya, membaca dengan seksama. Oke. Gambar di bawah ini memperlihatkan profil sebuah gelombang pada suatu saat tertentu. Ini sepertinya pendalaman tentang pemahaman tentang gelombang. Ya, sifat-sifat gelombang dasar atau besaran-besaran pada gelombang dasar. Titik A, B, C segaris, begitu juga titik D dan E. Simpangan titik A sama dengan 0,5 amplitudo. Simpang titik E 0,5 amplitudo. Berapa kali panjang gelombang jarak antara titik C sama titik A? C yang mana? C ini ya. C saya perjelas, C dan A yang ini. Oke. A ini. Nah, berarti satu panjang gelombang yang perlu kita pahami adalah berapa sih satu panjang gelombang? Oke, satu panjang gelombang itu kalau kita berangkat dari sini menempuh satu lembah dan berakhir di sini setelah menempuh satu bukit. Satu bukit satu lembah, gampangnya begitu. Bersama satu gelombang. Nah, kemudian kalau berangkatnya dari A ya berangkatnya dari A, berarti di sini. Di A ini kan dia fasenya kalau dari sini fase naik, kondisi dia naik. Berarti nanti dia ke sini menempuh setengah gelombang, di sini dia setengah gelombang fase turun. Maka untuk satu gelombang lagi dia harus mencapai fase naik pada titik yang sama atau pada simpangan yang sama. Di mana? Di titik ini. Dia fasenya naik. Maka di sini ini adalah satu gelombang atau satu lambda. Oke. Nah, berarti dari sini ke titik C satu lagi. Oke, berarti dari A ke C adalah dua gelombang atau dua lambda. Gampang ini, bro. Cep. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini dia. Sepotong gabus bergerak naik turun di permukaan air ketika melewati sebuah gelombang. Gelombang tersebut menempuh jarak 9 meter dalam waktu 30 second. Dia bisa menempuh jarak S-nya 9 meter dalam waktu 30 second. Berarti di sini nanti akan bisa ketemu V-nya kan? S per T. Berarti berapa? Langsung aja ketemu. 9 meter itu kalau jadikan senti ya 900 gitu aja ya. 900 per 30. 900 per 30 berarti ketemu 30 meter sentimeter per second. Ini adalah V, kelajuan dari gelombangnya. Nah, di situ. Bila gabus tersebut bergerak naik turun 2 kali dalam 3 second, naik turun 2 kali 3 second, berarti dia punya N-nya 2, waktunya 3. Berarti ini melambangkan apa? Frekuensi. Frekuensinya adalah 2 per 3 N per T Hertz. Oke, set. Sip. Bila gabus tersebut, sudah ini. Maka nilai panjang gelombang tersebut adalah panjang gelombangnya, berarti kita manfaatkan hubungan V sama F. Bahwa V itu sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, gitu. Sudah ketemu, V-nya adalah 30. Lambdanya kita nggak tahu, mau ditanyakan. F-nya adalah 2 per 3. Maka nilai lambda sama dengan ini pindah ke sana jadi 30 dikali 3 per 2. Ketemu berapa? 90, 45. Satuannya apa? Sentimeter, bro. Oke, ketemu 45 cm. Loh, gampang-gampang ya tahun yang 2011 dulu ya. Ini sifat-sifat gelombang dasar atau besaran-besaran pada gelombang yang paling dasar. Oke, bisa banget ini. Pasti yakin saya bisa banget, teman-teman. Kemudian soal ketiga. Nah, soal ketiga ini, bro. Yuk. Ketiga ini kita copy aja. Ini soal yang ketiga ya. Jarak antara pusat rapatan dan pusat regangan. Rapatan regangan terdekat
pusat rapatan dan pusat tegangan yang terdekat sebuah gelombang bunyi adalah ini. Gelombang bunyi berarti dia gelombang longitudinal, ada rapatan, kemudian ada tegangan. Pusat rapatan di sini, pusat tegangan di sini. Jarak satu rapatan satu tegangan itu namanya adalah lambda. Oke. Pusat rapatan sama tegangan. Oh, lambda. Setengah lambda, bro. Setengah lambda. Kalau dia kembali lagi ke rapatan begini, nanti jadi satu lambda. Ini rapatan, tegangan. Terus ada lagi rapatan toh. Nah, jarak ini ke sinilah yang dinamakan satu lambda. Sama seperti tadi, puncak ke puncak lagi, itu satu lambda. Kalau ini adalah setengah lambda ya, setengah lambda. Nah, berarti kalau dari sini ke sini baru satu lambda. Oke. Berarti setengah lambda itu nilainya adalah 34 cm gitu. Berarti lambdanya adalah dikali 2, 68 cm. 68 cm. Oke, jika gelombang tersebut merambat di udara dengan kecepatan ini, V-nya ini. Oke, intinya kan kita mencari frekuensi. Frekuensi tadi apa? V sama dengan lambda dikali F, berarti F-nya sama dengan V per lambda. Sudah ketemu. Gampang ya? Siapa gampang? 340 dibagi 68. Oke, ini setengah. Berapa sih? Aduh, ini 2, ini 1, 10 gitu. Loh, kok setengah? Berapa sih ini? 10 berapa? Kok bingung setengah? 10 dibagi 2 loh, berapa? 5 Hz. 5 Hz ya? Bener ya? Kalau 5 Hz sih. Ini berapa sih sentimeter ya? Berarti dikali 10 pangkat. Ini kan dikali 10 pangkat min 2. Berarti dikali 10 pangkat 2. 500 Hz atau setengah kilohertz. Sorry, ngepleng. Oke, setengah kilohertz. Ini ya, yang B. Insya Allah bisa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Set. 2012 sekarang ternyata. Berarti yang di 2012 cuma fokus pada permasalahan-permasalahan dasar gelombang. Oke, suatu gelombang stasioner, gelombang berdiri ya, memenuhi persamaan ini. Oke, dengan X dalam cm dan T dalam second. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah, kita ternyata di tahun 2012 diminta menentukan pernyataan yang benar salah. Jadi kita bisa belajar dari sini untuk konsep-konsep dasar dari gelombang stasioner. Oke, gelombang stasioner seperti ini. Oke, kita akan ada persamaan yang ini toh, ada X, dia bergantung X atau posisi, kemudian bergantung pada T atau waktunya. Nah, maka yang bergantung X ini akan berkaitan dengan yang namanya konstanta gelombang atau K. Berarti nilai persamaannya secara umum adalah A dikali sin, nanti K itu gandengnya pasti X. Oke, terus cos T gandengannya sama omega. Nah, begini persamaannya secara umum. Maka ini perlu kita ingat-ingat dan perlu kita catat baik-baik. Nah, kemudian di sini yang gandeng sama X-nya itu, ini adalah amplitudo gelombang stasionernya. Maka dari pemahaman ini kita bisa dapatkan ini. Yang pertama, pada X sama dengan 5, dari ujung tetap terjadi amplitudo maksimum. Apakah benar? Kita cek aja. Amplitudo stasionernya sama dengan kan A sin, itu berarti 10 sin. Yang mana sih? Ini toh, 10 sin. Iya. 0,2 pi dikali X. Nah, sekarang kita ngecek aja. Apakah akan maksimum? Padahal ketika maksimum itu syaratnya apa? Ini sinnya sama dengan 1. Syarat dia maksimum. Kita cek aja apakah saat di X-nya 5 ini dia bernilai sinnya 1 atau maksimum, kan gitu. Cek gimana? Ya udah, masukin aja sin 0,2 pi dikali berapa? X-nya 5 cm. Berarti berapa? Sin pi. Sin pi. Ya sih? Ya, sin pi. Apakah sin pi itu nilainya 1? Enggak, bro. Yang nilai 1 itu pi per 2. Berarti sin pi itu kan nilainya sama dengan 0. Berarti dia malah amplitudonya minimal atau amplitudonya akan 0. Berarti ini salah. Kan gitu. Kalau sinnya 0 berarti amplitudo stasionernya nilainya kan 0. Oke. Kemudian kita geser ke yang kedua. Besar amplitudo maksimum adalah ini. Amplitudo maksimumnya berapa? Ya ini tadi. Amplitudo ini dia akan maksimum jika nilai
nilai apanya tadi, sinnya sama dengan 1. Maka ketika nilai sinnya 1, amplitudo maksimumnya sama dengan ya tinggal 10 cm. Benar berarti. Yang kedua benar. Kemudian kita geser yang ketiga, gimana kita cek? Frekuensi gelombang stasioner adalah ini. Nah, kita kalau mau mencari frekuensi, ingat-ingat persamaan ini. Frekuensi itu berhubungan sama omega. Omega itu sama dengan 2pi dikali frekuensi. Maka kita tentukan dulu omeganya. Kalau nanti kita mau cari panjang gelombang, kaitannya sama K. K itu sama dengan 2pi per lambda, gitu ya. Oke. Berarti kita cari omeganya. Omeganya berarti berapa di sini? Ya, yang gandeng sama pi berapa ini? 80 pi. Berarti omega sama dengan 80 pi. Ya, gampang sih ya. 2pi dikali frekuensi sama dengan 80 pi. Apakah nilai frekuensinya? Berapakah ini? Dibagi 4 ya. Sama dengan 4 Hz. Apakah 80? Salah. Berarti kalau sesuai dengan prinsip dulu ngecek 1 benar, berarti 3 benar mestinya. Kalau 1 salah berarti 3 mesti salah. Mesti berapa? Oke, sekarang kita cek nomor 4. Amplitudo gelombang dapat memiliki harga 0. Amplitudo gelombang apakah memiliki harga 0? Bisa, ini tadi. Kalau dia sinnya 0, maka amplitudonya akan 0. Oke. Gampang kan? Berarti ini yang keempat benar. 2 dan 4 yang benar. Sip. Begitu ya. Gampang, ini pemahaman tentang persamaan gelombang stasioner. Yang ke berikutnya kita cek mana sih? 2012 ini oke. Sama kayak tadi juga. Sepertinya teman-teman bisa coba kerjakan dan jawab di komentar kalau mau ya, silahkan ini. Kalau nggak apa-apa sih. Sin ya sama kayak tadi ya. Oke, kalau sini sama dengan sentimeter, pernyataan benar adalah besar amplitudonya tetap. Apakah tetap? Ini pernyataannya yang berbeda dengan yang pertama tadi. Apakah tetap amplitudonya tidak berubah-ubah kan gitu. Nah, coba aja. Bisa pilih jawabannya, tentukan jawabannya mana yang benar, tulis saja di komentar. Kalau mau, kalau nggak mau nggak apa-apa. Nah, yang berikutnya kita cek ini. Kita cek aja sekalian ini. Nah, copy set di sini berkaitan sama persamaan gelombang. Ini dia. Gelombang memenuhi persamaan ini, Y sama dengan ini, dengan X dalam cm dan T dalam second. Pernyataan bahwa ini yang benar adalah oke. Kalau persamaan gelombang biasa, gelombang berjalan saja, dia kan punya persamaan apa? Persamaan siman Y sama dengan A dikali sin ya, sin ini omega T plus minus Kx. Dia akan bernilai plus jika berjalan ke K kiri, kalau minus berjalannya ke K kanan gelombangnya. Oke. Nah, kita dapat ini persamaan dasarnya, maka kita tinggal masukin aja ke sini. Gelombang merambat sepanjang sumbu X positif. Oke, berarti positif ke kanan. Ya, positif. X positif ke kanan. Nilainya negatif. Betul. Frekuensi gelombang 0,2. Nah, mencari frekuensi kayak tadi berkaitan sama apa? Frekuensi itu berkaitan sama omega. Maka kita tentukan omeganya ini berapa? 10 sin. Nah, berarti ini omega 0,2. Omeganya sama dengan 0,2. Oke, berarti omega frekuensi gelombang 0,2 Hz ini 2pi dikali F sama dengan berapa? 0,2. Berarti F-nya adalah 0,2 per 2pi atau sama dengan berapa ini? 0,1 pi atau seper 10 pi Hertz. Berarti salah ini. Cepat rambatnya ini, apakah cepat rambatnya ini? Kita cek aja. Untuk mencari cepat rambat itu kan harus ada lambda dikali frekuensi. Kita sudah dapat frekuensinya, tinggal nyari lambdanya. Lambdanya kita cari dari apa? Nilai K, konstanta gelombang 2pi per lambda. Dari manakah konstanta gelombang? Iya, yang berkaitan sama X ini tadi. Oke, berarti 4. Konstanta gelombang 4, 2pi per lambda. Oh, kecuali ini, sorry. Gini. Oke. Dan kita dapatkan lambdanya sama dengan 2pi per 4 atau setengah pi. Kita masukin aja ke sini V-nya. Ini lambdanya setengah pi dan frekuensinya adalah 1 per 10 pi. Oke. Pi-nya kita bisa coret. Ini Hertz satuannya, ini senti, yang ini Hertz, yang ini sentimeter. Berarti nanti cm per second. Oke. Seper 20 jadinya, seper 20 kalau kita per 100 iya plus 0,05 ya cm per second.
Nah, berarti benar ini. Set. Ya, ada 1 benar, 3 benar tuh tadi. Panjang gelombangnya ini. Apakah panjang gelombangnya itu? Enggak. Ada pi-nya ini. Salah. Iya, begitu. Jadi yang benar 1 sama 3. Gampang kan? Oke, insya Allah gampang. Dan soal berikutnya, gelombang senternya terbentuk pada seutas sedar memiliki panjang gelombang maksimum besar. Nah, ini silahkan berkaitan dengan apa sumber bunyi ini ya, sumber bunyi pada senar atau gelombang pada dawai. Nah, ini silahkan coba dijawab di komentar kalau mau. Nah, kita selesaikan part 1 di sini, kita lanjutkan ke bawah part yang kedua. Simak terus dan jangan lupa hormat patuh pada orang tua karena itu adalah kunci sukses dunia dan akhirat. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.